rumah sakit rehab itu, jadi gue tuh kerja di tempat ngerehab orang-orang dengan gangguan jiwa tuh bang. Ada juga dengan narkoba. Pokoknya ODGJ lah gitu. ODGJ. Pokoknya yang orang dengan keterbelakangan mental lah. Gitu. Boleh beri. Jadi ceritanya tuh pernah ini cerita tahun 2018. Jadi ada pasien dari, ini gue nyebut kota nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dia tuh tinggal di Kota Bumi, perempuan. Jadi dia masuk dengan riwayat depresi. Dulu tuh 2017 dia tuh depresi banget. Gara-gara dia tuh kena penyakit bipolar kan. Jadi kan bipolar tuh kan penyakit yang ibaratnya sekarang dia nih sedih nih. Nanti tiba-tiba bisa jadi orang lain gitu. Jadi dia tuh dirawat di situ. Jadi dia tuh kayak tampilan laki gitu lah bang. Tampilan laki. Gue inget banget dulu tuh dia tuh pakai sepatu, pakai sendal Groupie, tau kan? Sendal Groupie. Temennya Mickey Mouse itu. Iya. Pokoknya udah hampir 2 bulan itu dia dirawat. Dia pulang ke rumah. Di Kota Bumi kan. Udah pulang ke Kota Bumi. Katanya sih sempat ribut sama suaminya. Karena emang dia riwayat depresi juga gara-gara rumah tangga sebenarnya. Ribut sama suaminya. Dia naik motor dia pakai headset. Di tengah-tengah, intinya dia tuh bundir lah, dia pengen bundir di tengah-tengah rel kereta api. Jadi itu katanya sih, ini ceritanya ya, dia tuh tabrak sekali, badannya ke rel lagi, ditabrak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kupas Malam bersama gue Mahfud. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih setia di channel ini. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di episode Kupas Malam kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya ketika ia bekerja di berbagai rumah sakit. Dia berprofesi sebagai perawat di rumah sakit tersebut. Oh ya, buat kalian yang ingin menjadi narasumber atau memiliki cerita dan ingin ceritanya diceritakan di salah satu playlist kami yaitu Radio Misteri, langsung saja gentayangin Instagram kami di @kupasmalam.id. Dan buat kalian yang ingin mendengarkan cerita-cerita horor tanpa iklan, langsung saja bisa kunjungi Spotify kami. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja siapkan kopi Anda, atur posisi senyaman mungkin, dan kita mulai curhat misteri. Selamat malam Mas Febri. Malam kak. Ya, thank you udah mau datang ke Kupas Malam untuk berbagi pengalaman horornya. Kita tadi memang sempat ngobrol di belakang tuh, cerita tentang rumah sakit. Ya memang sih, gue lihat memang serem banget tuh kalau kita ngomongin rumah sakit ya. Sebenarnya apa nih yang mau diceritain nih di rumah sakit ini? Sebenarnya banyak sih bang, cuma mungkin ada beberapa yang menurut gue itu agak creepy lah, agak serem untuk gue ceritain gitu. Creepy yang gimana nih? Tapi lu aman gak nih tuh cerita ini? Tapi aman gak nih ceritanya? Ya insya Allah aman. Aman dah. Aman. Gue juga ikut creepy dong cerita. Jadi gimana? Mau dari mana nih kita nih bahasannya? Lu udah berapa lama nih kerja sebagai perawat ini? Gua kalau jadi perawat profesional ya, itu udah 5 tahun. Jalan 6 tahun. Sudah di berbagai macam rumah sakit atau cuman berapa rumah sakit mas? Kalau untuk kerja gue udah baru 2 rumah sakit ini. Rumah sakit 2 rumah sakit. Rumah sakit pertama adalah tempat rehab, yang kedua tuh rumah sakit umum swasta lah bisa dibilang. Jadi udah 5 tahun itu ya? 5 tahun untuk gue perawat profesional ya. Gue mau dengar ini dulu deh, yang rumah sakit rehab itu rumah sakit yang gimana sih? Oh jadi gini, jadi rumah sakit rehab itu jadi gue tuh kerja di tempat ngerehab orang-orang dengan gangguan jiwa tuh bang. Ada juga dengan narkoba, pokoknya ODGJ lah gitu. ODGJ. Pokoknya yang orang dengan keterbelakangan mental lah, gitu. Boleh beri. Jadi ceritanya tuh
Pernah ini cerita tahun 2018. Jadi ada pasien dari, ini gue nyebut kota nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Dia tuh tinggal di Kota Bumi, perempuan. Jadi dia masuk dengan riwayat depresi. Dulu tuh 2017, dia tuh depresi banget. Gara-gara dia tuh kena penyakit bipolar kan. Jadi kan bipolar tuh kan penyakit yang ibaratnya sekarang dia nih sedih nih. Nanti tiba-tiba bisa jadi orang lain gitu. Oh, baru kepribadian ganda gitu? Beda Beda itu? Mood. Ini mood. Kalau dia bipolar tuh lebih ke moodnya. Jadi dia 2018 itu dia udah kayak udah beda lagi gitu orangnya. Jadi dia tuh dirawat di situ. Jadi dia tuh kayak tampilan laki gitu lah bang. Tampilan laki. Gue inget banget dulu tuh dia tuh pakai sepatu, pakai sendal Groupie, tau kan? Sendal Groupie. Temennya Mickey Mouse itu. Iya. Pokoknya udah hampir 2 bulan itu dia dirawat. Dia pulang ke rumah. Di Kota Bumi kan. Udah pulang ke Kota Bumi. Katanya sih sempat ribut sama suaminya. Karena emang dia riwayat depresi juga gara-gara rumah tangga sebenarnya. Ribut sama suaminya. Dia naik motor dia pakai headset. Di tengah-tengah, intinya dia tuh bundir lah, dia pengen bundir di tengah-tengah rel kereta api. Jadi itu katanya sih, ini ceritanya ya, dia tuh tabrak sekali, badannya ke rel lagi, ditabrak lagi. Akhirnya? Ya meninggal akhirnya gitu. Itu kejadian hari Minggu, dia itu meninggalnya. Nah jadi cerita di guanya itu di hari Rabu, malam Kamis. Jadi waktu itu gue jaga malam, dinas malam kan. Dinas malam, dimana kalau dinas malam tuh yang pertama dilakuin itu baca laporan terus ngecek pasiennya tuh. Kita hitung. Misalnya kalau pasien 17 ya harus 17, nggak boleh kurang ataupun lebih. Kalau lebih kan gue juga ngeri kan gitu. Siapa nih gitu. Iya. Agak takut juga gitu. Jadi kerjaannya habis ngecek pasien. Itu tuh biasanya kalau air minumnya habis, ceret, kan di wadah ceret tuh. Jadi kita harus ngisi. Jadi jarak ngisi ceret ini dari kamar mereka itu ke arah dapur tuh jauh. Terus posisinya gimana sih? Jadi posisinya ada pintu di kayak ruangan ya, pintu. Terus balik lagi ke L begini, nge-L begini, itu terus belakang itu pokoknya udah kebun gitu loh bang. Oh halaman. Karena dia kan tempat rehab gua tuh kan bisa dibilang pinggir kampung. Iya. Gitu. Jadi masih ada kayak kebun-kebun coklat, kebun-kebun duren gitu-gitu. Jadi ngambil airnya di situ, ngambil air minumnya. Jadi ada posisi di mana itu tempat lorong kecil, tapi mentok gitu loh untuk naruh baju. Posisinya nggak ada lampu. Gua ngambil air, tiba-tiba ada perempuan nangis. Dan itu real banget. Real. Si pasien itu bukan? Nah ini belum gua ini ya masih suara kan. Gua ada memang feelingnya kayak itu gitu. Dia nangis, tapi karena gua lari kan nggak mungkin posisi kan jalan kayak gitu kan. Setelah gua cuekin lama-lama suara tuh hilang. Pas subuhnya gua cek sendal dia ada di situ. Oh shit. Sendal Groupie itu. Padahal kan dia sudah dinyatakan bersih lah itu. Kan semua barang-barangnya kan dibawa kan? Iya, harusnya baju-baju itu dibawa. Cuma nggak tahu, rupanya sendal itu ada di situ gitu. Serem juga. Iya makanya. Sedangkan kan gue pernah dengar berita tuh katanya kalau sebelum 40 hari dia tuh kan akan berkunjung ke tempat yang udah pernah dia kunjungi gitu. Oh iya. Kata orang sih, tapi nggak tahu benar atau enggak ya. Tapi ya faktanya ya begitu. Ya iya. Ya itu real suara orang banget bang, perempuan nangis itu enggak. Tapi dari suaranya itu lu nyirenin si itu bukan? Pasien itu bukan? Atau memang suaranya hanya samar-samar lu nggak bisa nyirenin gitu? Nggak samar-samar, itu real perempuan. Nggak, maksud gua bisa nyirenin nggak apa ini suara si bekas pasien lu itu? Karena pasien gue ini agak tomboy ya, jadi kan jarang, kalau namanya perempuan tomboy kan nggak cengeng sih. Tapi kalau dari nadanya sih kayaknya mirip sih gitu. Mirip. Apalagi dipertegas sama lu. Iya. Itu ya apa? Aduh, ini ngeri gue bang ceritanya bang. Ada lagi nggak itu?
pengalaman lu di rumah sakit rehab itu? Kalau di rehab mungkin pernah beberapa kayak bayangan, sekelibat gitu aja sih. Pokoknya yang paling serem sih, yang paling real yang gue alamin itu Si sendal itu ya, sendal ya, itu, sendalnya itu misteri ya. sendal. Itu kalau di sana itu berapa shift sih? 3 sih, sama kayak rumah-rumah sakit pada umumnya, itu pagi, siang, malam. Dan kalau malam biasanya gue jaga sendiri. Sendirian? Iya, Berani lu ya? ya gimana tutupin pekerjaan ya. Kalau gue sih takut berani gue sendirian itu. Apalagi kalau udah shift 3 itu di rumah sakit tuh, gue ngeliat kalau gue pergi ke rumah sakit juga liat lorong-lorong gitu tuh, ya, serem banget, creepy sih menurut gue. Kalau lu sendiri tuh emang bergantian apa memang lu selalu shift 3 atau shift 2? Karena sih yang gue tahu biasanya ya, kalau yang shift 2 atau 3 itu kan biasanya kan sih cowok tuh. Kalau cewek sih biasanya kan hanya shift 1 gitu, atau sampai shift 2. Kalau lu sendiri gimana? Sebenarnya kalau untuk cewek itu ya shift 1 sama shift 2. Ya. Kalau laki-laki memang dikhususin shift malam. Gara-gara kan pasien ODGJ ini kan kadang random kan gitu. Ya, jadi ya harus tenaga ekstra yang dibutuhin lah untuk nenangin pasien ini gitu. Makanya kebanyakan tuh laki-laki. Laki-laki ya? Dari kan mau pergantian shift tuh, misalkan shift 2 ke shift 3, ada nggak sih cerita-cerita juga dari teman-teman lu sesama perawat itu ngalamin gitu? Kalau cerita horor itu ada sih, senior gua, kebetulan dia senior gua. Ini beda rumah sakit, beda klinik bang ya. Itu kerja di salah satu klinik di daerah Pringsewu. Jadi kejadiannya tuh dia shift malam dan kebetulan dia jaga sendiri. Waktu dia jaga sekitar jam 1 atau jam 2 gitu, dia cerita ke gua. Ada pasien masuk itu minta tolong, mas tolongin saya. Posisi dia tuh tangan kanan dia itu megang perutnya, ususnya terburai gitu bang. Laki apa perempuan? Laki-laki. Tolongin saya katanya itu. Posisi dia megang tangannya itu, darah itu kan keramiknya putih tuh, keramik bercecer, darah tuh bercecer di keramik itu. Karena temen gue sendiri panik kan, dia panik, terus dia bilang udah tenang ya, masnya duduk dulu di tempat kayu ruang tunggu tuh, tau kan kalau di klinik itu tiduran sini dulu ya, biarin saya siapin alat-alatnya gitu. Jadi maksud temen senior gue ini bang, dia tuh mau nyiapin kasa steril biar ngedep darahnya itu, sama buat surat rujukan untuk dirujuk di rumah sakit terdekat. Maksudnya niat awalnya begitu. Pertolongan pertama. Jadi pas sudah nyiapin alat P3 tuh, udah nyiapin kasa steril, dia keluar di ruang tunggu itu. Yang lebih kampretnya adalah pasien itu nggak ada. Darah-darah yang di itu juga nggak ada. Jadi kan, dan itu apa ya? Ibaratnya kan ada interaksi kan, lebih serem gitu. Kalau ngomongin ini, gue juga ada tuh di salah satu playlist gue itu Radio Misteri, namanya tuh Klinik Aborsi. Ini ceritanya mirip-mirip begini nih. Jadi dia itu lagi hamil tuh, hamil sama suaminya, mau ke klinik tuh. Begitu mau klinik, ternyata klinik itu klinik goib. Anjir. Jadi udah nyiapin segala macam. Itu serem juga kan. Agak mirip-mirip juga ini ceritanya. Klinik goib ya. Nah, gitu. Terus akhirnya temen lu gimana itu? Temen gua dari itu ya trauma bang, jelas. Kena deh mentalnya. Nggak lama dari itu dia resign. Karena ya percuma juga dia tetap ngelanjutin, jaga sendiri kan. Takutnya ngalamin hal yang sama. Kan lebih panik gitu kan. Itu kliniknya klinik perorangan ya? Kalau dia itu klinik umum bang. Yang mirip-mirip klinik-klinik yang sering abang temuin di jalan lah. Cuma dia emang agak pelosok. Di desa lah. Ya persis itu, sama itu kayak aborsi. Ya di salah satu playlist gue itu namanya Klinik Aborsi namanya itu. Jadi dari tadi kita cerita itu kan, yang gue denger sih cuman ya denger suara sama pengalaman dari
teman lu sendiri gitu ya. Kalau lu sendiri kan cuman suara aja tuh. Jadi pengalaman lu itu cuman ngedenger suara-suara gitu aja apa gimana? Sebenarnya banyak sih bang, nggak cuma suara-suara aja. Cuma memang kebetulan yang suara itu gua mengalaminya di klinik gua. Ini kejadiannya tuh di tahun 2015 waktu gua PKL, praktek kerja lapangan. Kan kalau mahasiswa itu kan ada praktek tuh bang ya. Kalau apalagi kayak gua perawat kan, jadi praktek. Kebetulan gua tuh praktek di salah satu rumah sakit daerah lah. Gua nggak mungkin nyebut ya bang ya. Daerah. Jadi gua tuh kena di ICU. Gua jaga malam tuh bertiga sama temen gua. Ya sebut aja Anto sama Yuli lah gitu. Sama gua. Saat itu perawatnya yang kakaknya seniornya itu 2. Jadi total perawat magang 3, PKL 3, seniornya 2. Jadi ada 5 perawat kan di ruang ICU. Saat itu pasiennya itu ada 8 kalau nggak salah. Yang memang intens semua. Kebetulan yang emang kuat begadang itu gua. Posisi di situ. Jadi teman-teman gua yang Anto sama Yuli itu gua suruh tidur biar gua yang jaga. Dan kakak senior juga tidur posisi. Ketika mereka tidur, gue jaga sendiri dong otomatis. Ruangan tuh sunyi. Kalau di ICU gitu, kalau udah jam 10 malam, itu keluarga yang mau besok itu biasanya dikeluarin dulu bang. Dikeluarin ketika dokter kontrol udah keluar tuh kan ada di ICU itu ada ruang ada 2 pintu tuh. Iya. Keluar dan masuk. Itu gue yang nutup. Jam 10 malam tuh gue nutup. Itu yang nutup. Nah, gue jaga duduk sendiri. Gue duduk kan, ketika udah mau masuk semua, tuh sekitar jam, itu udah malam banget lah itu. Jam 1 atau jam 2-an gitu lah. Pokoknya udah hening. Tiba-tiba ada nenek-nenek, dia tuh kebetulan stroke. Dia tuh nggak bisa ngomong bang. Ininya tuh kan kalau di ICU tuh kan alatnya tuh ada namanya syring pump. Syring pump itu jadi kayak mesin untuk suntikan itu yang diatur. Oh iya kan? Tahu. Nah itu biasanya kalau ada gelembung atau ada gerak dikit itu bunyi. Nah bunyi. Pertama bunyi kan, kata mbah itu kan. Tanya kenapa mbah, kata gua. Cuma dia kayak biasa aja. Gua anuin lagi kan gelembungnya tuh. Udah aman, gua tinggal lagi. 10 menit kemudian dia teriak lagi. Gitu. Tapi, yang merinding gue nih. Tapi dia ngomong begitu, mata dia tuh ke arah kiri. Dia tuh kan paling ujung tuh. ICU tuh kan 1, 2, 3. Nah dia tuh yang ketiga. Yang ujung itu kamar dikosongin, tapi ditaruh untuk gudang, untuk alat-alat gitu. Cuma ditutup pakai skerem gitu loh, yang serek gitu. Ya. Dia gini-gini, kenapa mbah? Gue datangin, gue cek impulsnya jalan, syring pumpnya juga nggak bunyi gitu kan. Dia tuh mata dia ke situ terus. Pas gue nengok ke belakang, itu apa? Sekitar 3 meter lah kayaknya bang. Jalan, rambutnya panjang, pakai baju putih gitu. Anjing. Dia jalan gitu. Tapi dia tuh nggak nengok gua. Jadi jalannya kayak gini, ngambang gini, gitu, cus ke arah pintu. Keluar. Padahal pintu itu gue yang ngunci. Dan itu real banget. Sekarang gini, makanya logikanya bang. Dokter itu pakai baju hijau, seragam hijau. Sedangkan kami perawat itu biru. Putih ini siapa aja pak? Ya kan? Saat itu gue panik gitu kan. Nggak panik sih, lebih kayak gue udah ada firasat. Wah ya, udah nggak bener nih tempat ini gitu. Itu tingginya semana? Tinggi banget bang. Hampir hampir nyentuh plafon kayaknya tuh. Tapi kan ngambang posisinya. Jalan gini, tapi itu real banget. Perempuan itu. Ternyata gede ya? Gede sih. Kalau yang gue lihat sih gede. Rambutnya tuh panjang itu, tapi dia nggak nengok ke gue gitu. Kalau nengok nggak tahu kayak mana gue. Pingsan kali itu. Nggak lama dari itu, senior gue yang perempuan bangun. Niatnya tuh mau gantian lah, gue yang tidur, dia yang jaga. Gue cerita lah, kak di sini memang sering ada kejadian-kejadian ya kata gue. Jadi awalnya, kenapa? Iya gue tadi ngeliat perempuan di situ, kata gue. Ya bukan orang sih, kata gue. Ya emang iya, katanya emang sering katanya di sini. Ya udahlah gue tinggal tidur ya katanya, kata gue. Nggak lama dibangunin, dia ketakutan.
Jadi yang bilang tadi temennya itu sering juga memang pernah ngalamin juga nggak sih dia? Apa dia nggak cerita? Kalau mereka itu, kalau cerita ini sih kayaknya sih, kalau kata gue sih mereka cuma dengar-dengar aja. Pernah ada gitu. Mungkin yang bikin mereka yakin dengan cerita gue adalah gue kan PKL baru di situ dan baru sip itu gitu loh. Makanya mereka yakin ya memang benar cerita ini adanya gitu. Nah sebenarnya cerita itu memang udah lama, udah tahu udah lama mereka. Makanya di tempat itu nggak dijadiin kamar kan, cuma dijadiin gudang aja, tempat tumpukan barang-barang kardus itu loh bang. Kayak mesin-mesin rusak taruh situ gitu. Ya itu kali penyebabnya karena terbengkalai itu tadi kali ya. Sama iya ya? juga ya, Yunas waktu itu cerita. Ginting gua. Tinggi juga Yunas. Yunas, Iya. yang Saripin. Iya, Yunas. Jadi tadi. Nah itu gue penasaran itu tinggi itu memang dianya berbentuk tinggi atau ngambang atau gimana sih itu yang lu lihat? Kalau yang gue lihat bang ya tinggi. Yang emang posisinya yang ngambang. Ngambang maksudnya tuh kayak dia kan pakai kayak baju putih tuh. Baju putihnya tuh yang nggak nyampe nyentuh tanah gitu. Ngambang gitu. Cuma jalan. Gede banget itu. Bayangin aja lah, 3 meter, sekitar 3 meter lah. Ais itu kan tinggi tuh. Dia palanya dia hanya hampir nyentuh plafon. Hampir ya. Jadi kayak yang kalau kita lihat di TV itu kan kayak biasa aja sih gitu. Enggak gitu ya. Enggak sih, kayak ya kalau nonton Susana yang ngajar bokir tuh nah. Oh iya. Kayaknya sih kayak gitu sih. Yang gambaran itu sih bang. Bener. Cuma gue nggak ngeliat mukanya, cuma dia kayak nutupin rambut aja gitu. Karena kan samping kan, gue ngeliatnya belakang gitu. Serem juga. Tapi itu gue ngeliatnya nyampe dia keluar pintu itu, nggak cuma sekelebat itu enggak, nyampe dia jalan, tetap nyampe hilang. Tapi cuma hari itu aja tuh? Kalau gue hari itu, karena gue di ICU kan cuma 2 malam, dan kejadian itu yang malam kedua. Setelah itu nggak ada? Setelah itu ya nggak ada. Nggak ada kejadian-kejadian lagi? Nggak ada kejadian lagi. Dulu kan dari beberapa cerita lu kan kayaknya memang peka gitu ya, tuh bisa ngeliat, bisa ngedengar juga. Emang ada pengalaman sebelumnya apa? Gimana? Kalau gue sih gimana ya, dari kecil sih emang sih. Kadang gue dulu masih kecil itu umur kayak kelas 5, kelas 4 tuh kadang suka kebangun tengah malam gitu. Kayak ada orang ngadu batu gitu di samping kamar gua gitu. Sering kebangun gitu. Kalau ada suara atau apa lu pekat kebangun sendiri gitu? Kebangun sendiri. Kalau yang sosok-sosok itu juga gua masih inget di kepala gua tuh waktu gua pas meninggal bibi gua sih. Gua kelas 1 SD. Jadi habis makamin bibi gua meninggal, maghrib pulang tuh. Nyampe rumah kan pas azan. Gue kan tinggal di kampung bang ya, di daerah Sawaran lah. Dimana di kampung tuh kalau WC-nya itu tuh masih WC seng, tahu kan? Ya, tahu. Terus atasnya tuh kaca tuh. Dan jadi kalau kita jongkok itu kita bisa ngelihat pemandangan langit gitu. Ini, aduh, gimana ya? Jadi posisi gue lagi WAB, masih kecil sih kalau umur 6 tahun, tapi masih jelas banget sekarang. Jadi posisi gue lagi WAB, gue ngeliat ke atas. Perempuan bang, ngeliat gini. Jadi gue ngeliat gini, dia ngeliat gini. Itu, cuma gue masih kecil gue nggak takut karena mikir gue orang kan. Dia ngapain itu? Sengaja nakutin gitu? Kayaknya sih iya sih. Lalu biasa aja itu? Masih kecil, gue biasa aja. Tapi udah gede gini serem juga sih. Wah ini kocak nih. Lu lagi boker, dia ngeliatin itu di atas itu nggak tahu gue nakutin atau gimana. Itu berapa lama itu? Jadi posisi gue lagi BAB tuh. Jadi kan gue ngeliat dia, dia ngeliat gue. Jadi gue sambil BAB sambil ngeliatin dia gitu. Dia saling kelihatan gitu bang. Ini gue bingung antara serem dan takut. Makanya itu, namanya gue mikir paling orang biasa gitu. Namanya anak 6 tahun mengerti kan. Lagian itu kan nggak serem. Mukanya kayak orang. Mana itu? Kayak orang. Kayak manusia. Oh nggak ada serem-serem gitu, nggak ada. Pokoknya nyampe gue cebok tuh. Dia masih di situ. Posisinya gimana? Gini nih. Jadi kan kaca itu kan paling 0,5 meter ya. Nggak nyampe deh. Seperti apa?
pokoknya berapa senti lah, 50 atau 30 senti lah paling. Nggak besar, pokoknya segini kita lah, segini orang ini, sedada lah ya, sedada orang dewasa lah. Nah jadi posisinya itu yang cuma kelihatan dada, pala, tangan dia gini, gitu doang. Lama itu ngeliatnya? Lama. Sampai lu selesai? Sampai gue selesai, sampai gue cebok masih ada di situ. Lalu saat lu buka biasa aja ya? Orang gitu ya, mukanya biasa semua? Orang, perempuan. Lu keluar tuh masih ada nggak dia? Nah kalau gua keluar, pas gua keluar gua nggak tahu lagi, mungkin udah nggak ada lagi. Langsung aja lu. Tapi lu nggak kabur nggak apa itu ya? Enggak, masih kecil karena bentuknya juga bentuk orang. Gua dulu mikir ya paling manusia gitu kan. Tapi aneh juga gitu loh, maksud gua, lu sama orang aja nggak takut ya? Kan namanya masih kecil kan dipikirin orang. Iya. Sama orang aja nggak takut. Padahal udah diintip gua. Maghrib lah gitu kan. Itu kan usia 6 tahun tuh. Ada cerita lagi nggak? Jadi itu waktu gua kemah kelas 5 deh kalau nggak salah itu. Jadi kan gua kemah tuh bang. Kejadiannya kan pas lagi posisi di kemah itu yang bawa senter itu gua sendiri di antara teman-teman gua. Ini kemah dalam rangka apa? Kemah anak-anak SD gitu lah ya, kayak tahunan gitu, setahun 2 kali kan kemah. Pramuka. Oh pramuka. Bareng sekolah. Iya, bareng-bareng sekolah-sekolah sekabupaten lah. Jadi kebetulan guru gua itu pengen BAB. Yang bawa senter itu cuma gua. Kan kita orang tuh kemah kan di kebun karet itu. Jadi kebun karet tengah-tengah itu sungai itu. Jadi kan kalau gelap banget takutnya kan kegelincir, pecah pala tuh gimana kan kita nggak tahu kan. Jadi posisinya tuh gua bawa senter, gua nyenterin guru gua jalan sampai di ke kali, terus patiin senternya. Kan namanya anak kecil kan jahil tuh bang ya, jahil. Kan berdua gue sama temen gue. Jadi kayak nyenter-nyenter, terus ngomongnya juga asal-asal. Tiba-tiba kayak ada orang jalan gitu di kebun karet gitu. Siapa gitu kan. Udah mikir pocong ini, ngomong-ngomong nyeletuk gitu. Gue senter, sut. Dari balik pohon gitu, anak kecil bang. Gini, sut gitu. Jadi gue nyenter gitu, mata dia mantul. Tahu nggak sih? Iya, mantul. Kayak manusia pada umumnya. Iya. Tapi dia gini nih, gitu. Ya anak umur 4 tahun, 5 tahun lah pokoknya itu. Nah teman gue bilang inisiatif, ya ada anak kecil, tolongin gitu. Terus guru gue lagi di bawah itu kan, jangan katanya, teriak dia lagi bilang, udah biarin katanya, patiin katanya. Si guru tuh ngeliat juga apa? Nggak tahu, tapi posisi temen gue sama temen gue ngeliat. Dan bener-bener orang. Ya guru gue udah ngecur lah, pasti jelas. Yang namanya guru bang ya, pasti udah tahu lah. Iya, jelas bukan ada orang gitu kan. Intinya dipatiin, tek. Dia guru gue, nyenterin guru gue lagi. Udah selesai guru gue, diajak ke kemah. Tapi nggak ada omongan sama sekali, itu apa. Pas udah gede, baru paham gue. Rupanya memang ada kayak gitu bang. Jadi kalau kita niat nolongin, biasanya itu disasarin. Katanya segitu. Ya sih, karena kan malam-malam mana ada itu. Iya, gue juga mikir lah. Apalagi kayak itu anak kecil, mungkin kan sama-sama sebaya gitu kan. Waktu sih memang ngajak main aja lebih sih. Lebih ini gue sih kayaknya, lebih di bawah gue kayaknya. Jauh kayaknya. Tapi si guru lu nggak cerita apa-apa lagi? Enggak. Pas bilang jangan itu? Nggak cerita. Pokoknya udah, hari itu selesai aja. Gitu. Jadi Mas Faber ini ternyata pengalamannya bukan cuma di rumah sakit aja ya. Ternyata dari kecil juga memang udah ngalamin hal-hal yang menurut gue sensitif sih. Dari lu tadi lagi boker diintip, sampai lu kemah tadi ketemu anak kecil kan. Tapi yang kembali ke rumah sakit nih, yang tempat lu kerja sekarang ini, lu ngalamin lagi nggak sih hal-hal horor itu? Kalau di tempat kerjaan gue yang sekarang sih, alhamdulillah nyampe sekarang sih gue belum pernah sih ngalamin bang. Aman-aman aja sih. Mau ngalamin? Nggak tahu nih. Nggak tahu. Kalau ngalamin mungkin gue akan kesini lagi. Gitu. Tapi gue takut ini juga kan. Lu gak bakalan mau resign kan kalau ngalamin kayak teman lu tuh yang tadi tuh. Enggak lah, kena mental tuh. Terlalu cemen. Ya balik kayak tadi kan. Gue lebih baik, gue takut nganggur bang daripada horor gitu.
Kalau horor kan ibaratnya gue bisa kesini lagi, cerita lagi. Nah, ya itu dia tuh. Nanti kalau kapan lu punya pengalaman horor lagi, ini kan baru berapa tahun lu kerja? Kalau yang di sini, yang baru ini. Total secara profesional 5 tahun. 5 tahun ya. Tahun. Wah, berarti kan masih jauh tuh, masih 20 tahun lagi tuh. Kemungkinan ada tuh cerita-cerita horor lagi. Ya, tungguin aja Dulu. Oke, Mas Febri. Oh, iya. Thank you. Bye. Thank you udah mau datang ke Pas Malam ya. Aku juga makasih nih. Terima kasih banyak. Oke, bagaimana ceritanya menurut kalian? Langsung saja tuliskan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, and share. Believe it or not, that's your perspective. Gue Mahfud, selamat malam.